Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldamari Indra Saputra dari Prodi Teknik Informatika S1 di Universitas Muhammadiyah Magelang. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang ada pada komputer. Salah satunya adalah motherboard, VGA, PSU, dan RAM, dan lain-lainnya. Pertama-tama kita akan membahas mulai dari casing komputer, yaitu bagian yang menjadi rumah bagi sebagian besar komponen komputer. Mayoritas desktop PC memiliki casing box baik dari plastik ataupun metal. Namun untuk I/O atau all-in-one PC, casing komputer ini didesain ringkas dan seringkali langsung menyatu dengan layar monitor. Selain menjadi tempat bagi mayoritas komponen-komponen komputer, casing juga melindungi komputer tersebut dari debu dan sebagainya. Selanjutnya, power supply unit atau PSU adalah komponen yang mengkonversi listrik arus AC menjadi DC bervoltase rendah sehingga bisa dijadikan sebagai sumber daya bagi semua komponen komputer. Selanjutnya adalah motherboard. Motherboard yaitu papan sirkuit terintegrasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komputer. Fungsi motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD, atau DVD-ROM, hard disk, SSD, serta berbagai port dan slot ekspansi. CPU atau prosesor. CPU atau Central Processing Unit atau yang lebih dikenal sebagai prosesor merupakan otak dari komputer. CPU bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer. Untuk mencegah overheat atau panas berlebih, CPU biasanya dilengkapi heatsink dan kipas. Beberapa CPU juga ada yang dilengkapi sistem water cooling. Berbagai CPU modern saat ini sudah dilengkapi dengan GPU atau Graphic Processing Unit. Soket prosesor adalah suatu dudukan prosesor yang ada pada motherboard dengan bentuk segi empat dan banyak lubang-lubang kecil sebagai tempat menancapnya kaki-kaki atau pin prosesor yang tersusun membentuk matriks dua dimensi. Susunan letak dan jarak antar lubang soket sama persis dengan susunan letak dan jarak pada kaki-kaki prosesor. Namun, tetap dalam pemasangannya juga harus berhati-hati. Selanjutnya adalah heatsink. Heatsink adalah logam dengan desain khusus yang terbuat dari aluminium atau tembaga yang berfungsi untuk memperluas transfer panas dari sebuah prosesor. Secara teknik, semakin luas permukaan perpindahan panas sebuah benda, maka akan semakin cepat proses pendinginan benda tersebut. Selanjutnya adalah slot memori RAM. Slot memori RAM berfungsi untuk memasang memory card atau RAM. Selanjutnya adalah RAM. RAM atau singkatan dari Random Access Memory, tugasnya adalah menyimpan data dan berbagai proses agar bisa diakses dengan sangat cepat oleh CPU atau komponen komputer lainnya. Idealnya, semakin besar jumlah RAM, maka komputer akan semakin cepat karena semakin besarnya kapasitas RAM untuk menyimpan data dan proses. Selanjutnya adalah notch bridge. Notch bridge letaknya selalu dekat dengan soket prosesor, yaitu merupakan salah satu komponen penting dari motherboard. Notch bridge adalah titik fokus dari motherboard dan disebut juga dengan memory controller hub. Notch bridge terhubung dengan soket prosesor, slot RAM, serta slot AGB. Kemudian ada short bridge, terhubung dengan antarmuka IDE primer dengan sekunder, konektor SATA, konektor floppy drive, slot PCI, dan BIOS. Selanjutnya adalah baterai CMOS. Baterai CMOS ini memberikan daya bagi chip BIOS, sehingga pengaturan BIOS dan tanggal tidak hilang dan tetap berjalan meskipun komputer dimatikan. Sekian penjelasan dan informasi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.